Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Saiful Malik, kelas 12E, nomor absen 32. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah isu lingkungan yang sangat mendesak dan mengkhawatirkan, yaitu tentang limbah medis, mengenai tantangan dan solusi bagi lingkungan Indonesia. Teman-teman sekalian, persoalan limbah medis di Indonesia saat ini telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Limbah yang masuk kategori bahan berbahaya dan beracun atau B3 ini mengandung zat infeksius dan toksik yang mengancam kesehatan manusia serta merusak ekosistem. Nah, fakta di lapangan berdasarkan laporan Bappenas Jabar, sungai-sungai seperti Cisadane, Citarum, dan Ciliwung telah tercemar oleh limbah medis, baik dalam bentuk padat maupun cair. Nah, yang paling mengkhawatirkan ini teman-teman, ironisnya meskipun infrastruktur seperti drop box B3 dan regulasi pemerintahan sudah ada, pelanggaran yang atau pembuangan ilegal masih kerap terjadi sekitar permukiman warga ini. Nah, krisis ini juga diperparah oleh keterbatasan fasilitas. Tahukah kalian, di Indonesia ini hanya 83 dari 299 fasilitas kesehatan di Indonesia yang memiliki izin resmi untuk pengelolaan limbah medis. Nah, akibatnya ini pola pengelolaan limbah medis ini seringkali tidak aman dan kurang efektif. Nah, teman-teman, untuk mengatasi tantangan besar ini, kita memerlukan sinergi yang nyata melalui beberapa solusi strategis. Nah, solusi yang pertama tentang regulasi dan teknologi, yaitu pemerintah ini harus memperketat pengawasan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Nah, seperti autoclave, pembersihan serta teknologi pirolisis yang mampu mengubah limbah medis ini menjadi bahan bakar minyak. Nah, selain itu diperlukan juga penyediaan drop box limbah medis, nah, yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Nah, drop box ini mungkin bisa diperbanyak di tempat-tempat yang bisa dijangkau masyarakat umum. Contohnya seperti di balai desa, di rumah ketua RT, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya yang kedua ini ada di sisi operasional, yaitu tenaga medis ini harus disiplin dalam memilih limbah menggunakan plastik kuning dan safety box. Lalu tenaga medis ini harus melaksanakan pemilahan limbah secara real time. Nah, jadi limbah medis yang baru saja digunakan harus langsung dipilih dan dipilah-pilah untuk diproses ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yang paling penting adalah peran masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat perlu berpartisipasi melalui program yang disebut Take a Back untuk mengembalikan obat-obat kadaluarsa agar kita tidak membuangnya sembarangan yang dapat mencemari lingkungan. Yang kedua itu mengedukasi diri sendiri dari mengelola limbah rumah tangga. Nah, seperti contohnya hal kecil ini yaitu mengolah limbah masker yang sudah digunakan dengan menyemprot disinfektan. Nah, selain edukasi pada diri sendiri, kita juga perlu menerapkan sanksi-sanksi bagi pihak-pihak yang masih membuang limbah medis secara sembarangan. Nah, teman-teman,
Kesimpulannya, tersedianya fasilitas fisik saja tidaklah cukup. Dibutuhkan regulasi yang ketat, teknologi modern, dan kesadaran kolektif dari diri kita sendiri yang tinggi untuk memutus rantai pencemaran ini. Mari kita bertindak sekarang demi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia untuk masa depan. Nah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.